Halo Deka Friend, selamat datang. Dan kali ini di konten lain spesial. Ini mau intro yang mana sih? Yang buat ini di awalnya, buat di awal. Oh di awal, oke. Dapat tag aja langsung. Jadi keep rolling ya. 3, 2, 1. Hai Deka Friend, selamat datang di konten lain special edition. Dan dimana ini bukan mengenai behind the scenes dari Hima, tapi kali ini Himadu diundang untuk ke acaranya DKV UPI yang ke-5 tahun, yaitu di Finder 5. Jadi buat teman-teman nih yang merasa miss dengan acara ini, jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe. Oke? Let's go. Oke, jadi sekarang kita akan memasuki Besar, ke besar. area pamerannya. Jadi seperti tadi aku udah bilang di awal, ini adalah ulang tahunnya UPI. Jadi tentu DKV UPI, tentu saja kalau udah DKV mereka pasti nggak mungkin nggak ada pameran. Jadi kita akan langsung aja melihat pameran hasil karya dari anak DKV UPI. Let's go. Oke, sekarang kita sudah memasuki ke dalam area gate awalnya nih. Kita bisa lihat sudah gelap di sini ya, sangat gelap. Tapi kita nggak tahu nih di dalamnya ada apa. Apakah kita bakal dikasih surprise? Kita nggak tahu deh. Apakah mereka membuat sesuatu yang keren? Kita nggak tahu deh. Oke, kita tunggu aja. Kita karena sekarang harus mengantri ya. Cukup ramai. Bisa dilihat. Ya, jadi cukup ramai. Jadi kita harus menunggu dulu. Oke, kita tunggu. Banyak kecoak doang. Ya, anjir. Jadi ada Nanda, Wes. ada Sarah. Nah, kita berempat nih. Yoi. Selamat datang di pintu awal dari pameran ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa lihat di sini di kuratorial di sini, kalian bakal melihat bahwasannya di pameran ini mereka mengambil 5 stage of grief yang dimana ada 5 emosi yang diambil secara luas, yang dimana mengenai keresahan dari mulai dari kemarahan dan segala macam. Nanti kita bakal melihat bagaimana mereka mewujudkan 5 stage of grief ini dalam bentuk sebuah karya di dalam sini. Maaf. Akang teteh berminat ini nggak? Beli jam? Kalau berminat banyak. Ini bagian dari konsepnya. Ya konsep. Soalnya kan kita ini ada di ini ya stage denial. Nah, denial itu biasanya orang kan menyangkal atau dia mau mengakui akan satu kejadian. Yep. Nah, mereka itu biasanya menyangkal karena mereka tidak ingin merasakan kesedihan yang akibat dari kejadian tersebut. Nah, jam-jam ini menyimbolisasikan orang yang tidak ingin beranjak dari suatu waktu. Ya, dan mungkin juga teman-teman bisa ngebaca dari sini. Jadi di stage denial ini dimana di sisi kita merasa tidak puas dengan itu. Jadi makanya kenapa stage ini dinamakan denial. Judul-judulnya Gates of Death, Satan Mind Control, Fatal Time. Hasil Ini kakak yang ngeliatin kita deh. Ini sini teman-teman. Semarang di Enger ini merupakan sebuah bentuk pelampiasan kita setelah menolak kesedihan. Jadi ketika kita menolak realita yang ada tuh, berarti itu kita Enger marah. Biasanya kita marah itu pasti melampiaskannya kepada benda-benda mati atau orang lain gitu. Makanya kami mendisplay ruangan ini
seperantakan mungkin dan ada lampu merah itu, jadi memvisualisasikan kayak dampak ketika kita melampiaskannya pada kamar gitu. Dan juga ini ada pesan tersendirinya, yaitu ketika kita tidak bisa mengontrol emosi gitu, maka hasilnya akan seperti ini gitu. Nah, sini juga ada animasi. Itu menceritakan tentang sebuah anak yang punya mainan Gundam yang seharga selangit, lalu dihancurkan oleh adanya dan membuat teriak kesal gitu. Nah itu terus dia bangun ngecek mainannya apakah rusak atau enggak gitu. Dan ternyata aman, ternyata kayak lega gitu kan. Itu mimpi. Dia ngecek lagi apakah mainannya aman atau enggak gitu. Soalnya kan nggak pasti ya. Dan dilihat ternyata lagi dimainin sama adenya. Dia bangun lagi. Jadi mimpi itu terus berulang sehingga mimpi itu kayak seperti nyata gitu. Kalau dari sudut pandang si tokoh utama, makanya disebut deja vu. Jadi akibat mimpi itu tersulah emosi dia sehingga dia berada di fase anger. Sini juga kita nyediain kertas buat meluapkan isi hati teman-teman, untuk menekan teman-teman sebagai bagian dari experience kami. Boleh dilecekin, taruh tempat sampah atau taruh di sini juga boleh. Silakan. Silakan jadi talent. Nah, jadi talent nih, talent. Di sini aja sih. Yang aman untuk di depan kamera. Kalau bisa. Bip bip Aman-aman. bip Yang depan bip, kamera bip, kalau bisa. Bip 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 bip. Aja sih. Biasanya apa? Biasanya apa? Makan yang banyak Muna. Nah, Karena Muna akhir-akhir ini makin sedikit. Memang Muna siapa? Itu kucing di kosan Diras. Tapi sekarang Sudah stres. Sudah stres. Kena mental sih. karena Cerita di mana setelah melewati 2 stage sebelumnya, kita memasuki fase di mana seorang manusia itu dibawa untuk keperasaan bersalah terhadap dirinya sendiri. Kita melakukan penyesalan terhadap diri kita sendiri dan melakukan penawaran apa sih yang harusnya kita lakukan, apa sih yang bisa kita lakukan sebelum hal buruk terjadi, seperti itu. Jadi kita di sini mengusung konsep interaktifnya di mana perwakilan dari kakak-kakaknya, mungkin kakak yang ini udah coba ya tadi ya, untuk duduk dan merefleksikan diri pada cermin yang udah dipenuhi coretan-coretan penyesalan atau kata-kata buruk seperti itu. Lalu juga diiringi dengan media melodi dengan bernada rendah. Ya, seperti itu. Boleh kalau ada kakak-kakaknya mau coba. Experience. Jadi talent. Nah, ini salah satu talent kami ya. Boleh kakak ini. Lalu sembari mendengarkan itu boleh kakak sambil menyinari kata-kata ini. Jangan sampai habis juga nggak apa-apa ya kan. Experience. Lift. Nah, jadi kalau misalnya ini cara pakainya itu satu persatu secara bergantian. Jadi kalau misalnya kita arahkan yang berwarna merah, maka gambar yang akan timbul adalah gambar yang berwarna biru. Begitupun sebaliknya. Boleh dilihat-lihat, ini adalah hasil kolektif dari karya teman-teman anak PKP di berbagai angkatan. Jadi pada stage animation ini, individu itu dipaksa untuk kembali kepada realitas yang ada. Orang-orang yang mengalami fase ini akan merasa putus asa, tidak memiliki semangat hidup, dan berada di kesedihan yang mendalam. Bisa dilihat-lihat karya dari teman-teman. Ini Nanda sedang mencoba.
Mungkin Dekafriend mau mencoba melihatnya. Kita akan melihat di biru dulu. Nah ini, yang ini. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Gas. Oke, ini sebagai contoh. Oke. Nah ini yang biru. Biru. Kita akan ubah menjadi yang warna merah. Nah, Bisa lihat kan? Bedanya. jadi kalau misalnya tadi kalian lihat, yang biru ini bakal hilang dan yang bakal terlihat hanyalah warna merah. Jadi yang bakal menonjol yang ini tadi yang merah, yang merahnya hilang, yang menonjol biru. Sebaliknya. Keren. Keren. Ini kelihatan kita lagi nyobain cara ini FYI ini karya teman Sarah ya. Ini namanya Aldi. Ini coba Big Box Six. Aduh ya Allah. Teman-teman, ini adalah kakak ini yang kalian sini. Nah ini salah satu keren ini. Keren sih, favorit sih. Cobain Sar, udah cobain. Karena ini Cobain. Tuh ya cobain tuh, gak ada. gelap, kayak masa depan aja. Ini dijelasin lagi apa gimana? Jelasin aja lagi, nggak apa-apa. Selamat datang di stage terakhir yaitu acceptance. Itu fase dimana kita mulai damai sama diri sendiri, menerima keadaan. Nah, kita itu nanti paham kalau sebagai manusia bakal terus berkembang sebagai pribadi yang lebih tangguh karena sebelumnya udah melewati fase-fase terburuk di kehidupan kita. Nah, karya yang dipamerin itu bentuknya film. Film ini tentang patah hati. Jadi ada narasumber yang diwawancara. Mereka itu sharing apa sih patah hati terbesar mereka karena alasannya beda-beda. Jadi tujuan karya ini ngejelasin kalau patah hati adalah hal yang biasa, tapi seseorang dan proses melaluinya itu adalah hal yang luar biasa. Я молодый махта, я сама песница. Я молодый махта. Wah, udah selesai pamerannya dan kalian mungkin tadi sudah melihat ya beberapa, udah dijelasin juga tadi yang ada dalam video, dan dimana mereka mengambil 5 elemen dan pada akhirnya mereka mengambil makna bahwasanya kita harus menerima nih. Jadi buat Dekafriend semua yang punya depresi, kemarahan, apapun itu denial ya, kalian tuh harus bisa mengaccept. Pada akhirnya kalian harus bisa mengaccept pada diri kalian sendiri gitu. Berisi pamerannya dan juga maknanya juga sangat dapat kita terima juga, dan itu semoga Dekafriend semua yang punya, bisa dibilang punya 4 griefs yang tadi, yang dimana seperti denial, anger, dan depression. Satu lagi itu 5, itu yang kelima, itu yang terakhir ya. Tapi yang pada akhirnya pokoknya 4 tadi itu, wah saya tidak ingat Ya sampai karena saking estetikanya bagus. Experience-nya wah. Jadi pada intinya seperti yang aku bilang, kita harus bisa menerima lagi pada semua yang ada terjadi pada diri kita. Jadi apapun itu yang kalian alami harus diterima secara baik-baik. Oke, dan selanjutnya sekarang kita ada di luar. Mungkin teman-teman Dekafriend bisa ngeliat di sini banyak sekali seperti ada pajangan-pajangan. Tentu saja di situ isinya adalah semua hasil karya-karya mahasiswa DKV UPI, mulai dari hasil karya gambarnya, dan juga di sini juga ada hasil karya komik di sebelah sini. Dan juga mereka bukan hanya sekedar pamerkan, tapi mereka juga menjual. Jadi kalau misalnya Dekafriend pengen kemarin hadir ke sini, aku harap sih kalian juga udah ada beli sih. Salah satunya nih gua kebalik membeli ini. Mungkin kalau kalian sudah nonton Chainsaw Man ya. Nah, ini salah satu produk yang dijual di sini begitu. Я сама песница. Я молодый махта. И можешь, что вы, и можешь, что
I'm with you. Kita sekarang udah berada di luar. Jadi di sini adalah bazar, jadi mana bagi teman-teman DKV yang lapar, habis ke pameran kalian bisa jajan di sini. Banyak sekali jajanan di sana. Jadi kalian tentu saja harus siapin duit buat kesini kalau kalian bisa. Saya pakai QRIS juga Ya, dan juga kalau kalian nggak punya duit, nggak bawa dompet, kalian bisa nge-scan lewat QR, QRIS apapun itu, kalian bisa nge-scan lewat QR. Jadi gimana nih teman-teman? Kalian bisa lihat di sana. Tanggapan tentang acara ini kita. Nah ini teman-teman kita. Kita akan journey mencari wifi. Kita cari saya sambil menunggu band kesayangan kita nanti. Main, belum main. Ya, Cascade dan Bingnya. Ini EGD. Nah, ini kita cari dulu mappingnya nih. Info juga guys. Ini Yang Ikhwan boleh lebih maju gak? mapping Ikhwan juga. juga kebagian. Ini barisannya dibuat Pak Banjar ya. cari Nyari ke kebun aja. kolom. Nah ini ada. Oke, Masa kencing di sana? boleh maju ke sini dulu buat rapiin barisannya. Ini main juga. Main juga ini. Oke, halo teman-teman Himado, nama aku Ardan Sastria. Di sini aku sebagai ketua himpunan di DKV UPI. Kalau boleh tahu nih, sejarah Finder ini apa sih? Sejarah eventnya? Oke, jadi Finder ini tuh adalah annual event yang dimana merayakan ulang tahun DKV UPI atau sebagai disnatalis, dan kita tuh merayakannya dengan cara berpameran seperti itu. Dan ini tuh udah yang kelima. Jadi emang 5 tahun berturut-turut ada pameran seperti itu. Kalau boleh tahu untuk yang ke-5 tahun ini apa sih visi misi dari si Finder ini? Untuk visi misi dari Finder ini, karena kan kita mengambil temanya itu Gamalara. Gamalara itu artinya tumbuh dan berlalu. Jadi seperti karena kan kemarin waktu Finder 4 tuh era-eranya Covid tuh, semuanya online dan semuanya tertahan gitu. Dan di Finder 5 ini tuh kita mau bangkit lagi gitu dengan cara kita menumbuhkan visi misi yang dimana Gamalara itu berjalan sesuai dengan keinginan. Terus juga kalau apa sih harapan atau output Finder 5 ini dari sisi eksternal? Oke, untuk sisi eksternalnya, alhamdulillahnya sekarang di Finder 5 ini DKV Bandung ikut terlibat ya dalam media partner gitu, dalam publikasi, dan juga sebagai ruang media untuk berdiskusi. Akhirnya termasuk Himado juga menjadi partner yang baik dalam publikasinya. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, apa sih harapan dan juga kalau Finder ini berlanjut, apa sih harapan the next Finder? Oke, untuk Finder-Finder selanjutnya, semoga yang pertama itu pasti semoga terjaga dan terjalin terus hubungan antara DKV sebandungnya gitu, baik itu eksternal maupun di internal DKV UPI-nya sendiri, dan juga tetap merayakan DKV UPI dan mempromosikan DKV UPI seluas-luasnya. Dan jangan lupa nanti di tahun depan merch Hikavi akan launching. Beli. Oke. Terima kasih.